Banyak orang weton pahing merasa hidupnya berjalan berat, penuh ujian, dan sering tidak sesuai rencana. Namun, Primbon Jawa menyimpan satu rahasia besar yang jarang dibahas. Di usia tertentu, nasib weton pahing bisa berubah drastis tanpa tanda apapun. Ada yang mendadak bangkit dari keterpurukan, ada pula yang diuji habis-habisan sebelum mencapai titik balik hidupnya. Perubahan ini sering dianggap musibah, padahal justru penentuan arah takdir yang sesungguhnya. Jika kamu weton pahing, kemungkinan besar ini bukan kebetulan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang perubahan nasib weton pahing yang jarang disadari banyak orang, saya mengajak kamu untuk ikut berpartisipasi di kolom komentar dengan menuliskan kota asal kamu. Semoga siapapun yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Serta semoga hidup kita semua senantiasa diselimuti keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir batin. Bab 1. Masa awal. Hidup yang terasa berat sejak muda. Dalam Primbon Jawa, weton pahing sering disebut sebagai weton panas yang membawa energi kuat sejak lahir. Namun, kekuatan ini tidak langsung terasa sebagai kemudahan. Justru sebaliknya, banyak weton pahing mengawali hidup dengan jalan yang terasa lebih berat dibanding orang lain. Sejak usia muda, mereka seakan dipaksa dewasa lebih cepat, menghadapi masalah yang belum tentu dialami teman sebayanya. Hidup berjalan, tetapi seperti ada beban tak terlihat yang terus mengikuti langkah mereka. Konflik pertama biasanya muncul dari perasaan tidak pas dengan keadaan. Weton pahing sering merasa sudah berusaha keras, bekerja lebih tekun, bersabar lebih lama, tetapi hasilnya selalu tertunda. Dalam Primbon, ini bukan kegagalan, melainkan fase penempaan. Namun karena tidak semua orang memahami maknanya, fase ini sering melahirkan kekecewaan mendalam. Banyak weton pahing mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah mereka memang ditakdirkan selalu tertinggal? Yang membuat fase awal ini semakin rumit adalah sifat batin weton pahing yang cenderung memendam. Mereka jarang mengeluh, jarang meminta bantuan, dan lebih memilih menanggung sendiri. Dari luar terlihat kuat, dari dalam sering bergejolak. Primbon menyebut kondisi ini sebagai panas tertahan, energi besar yang belum menemukan saluran. Jika tidak dipahami, energi ini berubah menjadi emosi, kegelisahan, bahkan rasa marah pada keadaan. Dalam hubungan sosial, konflik pun sering muncul tanpa sebab jelas. Weton pahing bisa disalahpahami, dianggap keras, dingin, atau terlalu serius. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang berjuang menyeimbangkan batinnya. Banyak yang mengalami pertemanan retak, hubungan keluarga renggang, atau percintaan yang kandas di usia muda. Semua ini membuat hidup terasa semakin berat, seolah takdir sedang menguji dari berbagai arah sekaligus. Primbon Jawa mencatat bahwa di masa awal hidup,
Weton Pahing sering ditempatkan dalam situasi serba tanggung. Tidak sepenuhnya gagal, tetapi juga belum berhasil. Inilah konflik terbesar fase ini. Hidup tidak runtuh, tapi juga tidak bergerak. Kondisi seperti ini perlahan mengikis kepercayaan diri. Banyak yang mulai meragukan pilihan hidupnya, bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Namun, justru disinilah misterinya. Dalam catatan primbon kuno, fase berat ini bukan tanda nasib buruk, melainkan persiapan untuk perubahan besar di masa depan. Weton Pahing sedang dilatih untuk kuat menghadapi kehilangan, kegagalan, dan kesendirian. Mereka ditempa agar tidak mudah goyah saat kelak hidup berbelok tajam. Sayangnya, karena hasilnya belum terlihat, banyak yang menyerah di fase ini. Ada satu ciri khas yang jarang disadari. Di tengah kesulitan, Weton Pahing sering diberi intuisi tajam. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, namun sering mengabaikannya karena menganggap itu hanya perasaan. Primbon menyebut intuisi ini sebagai bekal awal yang kelak akan menjadi penentu arah hidup. Tapi di usia muda, bekal ini sering belum dipercaya, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Bab ini menegaskan bahwa masa awal hidup Weton Pahing memang tidak ramah. Ia penuh konflik batin, tekanan hidup, dan perasaan tidak dipahami. Namun semua itu bukan tanpa tujuan. Di balik hidup yang terasa berat sejak muda, sedang dibangun fondasi untuk perubahan drastis di usia tertentu. Dan siapapun yang mampu bertahan melewati fase ini sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, meski saat ini belum terlihat bentuknya. Bab kali, usia peralihan, saat takdir mulai menggeser arah. Memasuki usia peralihan, hidup orang Weton Pahing perlahan berubah arah, meski tidak selalu tampak jelas di permukaan. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai masa geser garis nasib, sebuah periode ketika takdir mulai menguji apakah seseorang siap meninggalkan pola lama. Anehnya, perubahan ini jarang datang dengan tanda yang mudah dikenali. Ia hadir dalam bentuk kebingungan, kegelisahan, dan keputusan-keputusan yang terasa berat meski tampak sederhana. Konflik di fase ini sering muncul dari dalam diri. Weton Pahing mulai merasakan jarak antara apa yang dijalani dan apa yang diinginkan. Pekerjaan terasa tidak lagi memberi makna, hubungan mulai dipenuhi tanda tanya, dan tujuan hidup yang dulu diyakini perlahan memudar. Dalam primbon, kondisi ini bukan kebetulan, melainkan tanda jiwa sedang dipanggil untuk beralih jalur. Namun panggilan ini tidak pernah disertai peta yang jelas. Banyak Weton Pahing di usia peralihan merasa seperti berdiri di dua dunia. Satu kaki masih berpijak pada kehidupan lama yang sudah dikenal, meski melelahkan. Sementara kaki lainnya ragu melangkah ke arah baru yang belum tentu aman. Konflik batin semakin dalam ketika lingkungan sekitar tidak memahami kegelisahan ini. Mereka dianggap tidak bersyukur, terlalu banyak berpikir, atau kurang sabar. Padahal yang terjadi jauh lebih rumit daripada itu.
Primbon Jowo mencatat bahwa di fase ini, emosi weton pahing menjadi tidak stabil. Ada hari-hari ketika mereka merasa sangat yakin, lalu keesokan harinya diliputi keraguan. Keputusan yang diambil sering berubah, bukan karena plin-plan, tetapi karena batin sedang mencari titik keseimbangan baru. Jika dipaksakan, hasilnya justru sering membawa penyesalan. Konflik eksternal pun ikut menyusul. Banyak weton pahing mengalami masalah di tempat kerja, genturan dengan atasan, atau merasa tidak dihargai meski sudah memberi yang terbaik. Dalam hubungan pribadi, kesalahpahaman mudah terjadi. Kata-kata kecil bisa menjadi pemicu konflik besar. Primbon menyebut fase ini sebagai masa rapuh, ketika energi lama belum sepenuhnya dilepas, tetapi energi baru belum sepenuhnya masuk. Yang membuat fase ini semakin berat adalah munculnya rasa takut kehilangan. Takut kehilangan kestabilan, takut mengecewakan orang lain, bahkan takut mengecewakan diri sendiri. Banyak weton pahing memilih bertahan di situasi yang menyakitkan hanya karena takut melangkah. Padahal dalam primbon tertulis jelas, menolak perubahan di usia peralihan hanya akan memperpanjang penderitaan. Namun ada sisi misterius yang jarang dibahas. Di tengah kekacauan ini, weton pahing sering diberi kebetulan kecil yang mengusik pikiran. Pertemuan singkat, tawaran tak terduga, atau kejadian sederhana yang terasa bermakna. Primbon menyebut ini sebagai isyarat jalan baru, tetapi hanya bisa ditangkap oleh mereka yang mau merenung. Sayangnya karena terlalu sibuk bertahan, banyak yang melewatkannya begitu saja. Tidak semua weton pahing gagal di fase ini. Mereka yang berani jujur pada diri sendiri, meski dengan ketakutan, mulai merasakan perubahan halus. Bukan langsung sukses atau bahagia, tetapi ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Seolah beban lama mulai terangkat, meski jalan ke depan masih samar. Bab ini adalah gambaran betapa usia peralihan bukan tentang usia biologis semata, melainkan tentang kesiapan batin menerima perubahan. Bagi weton pahing, fase ini adalah ujian besar yang menentukan apakah hidup akan terus berputar di lingkaran lama atau berani melangkah menuju takdir baru yang sama sekali berbeda. Dan pilihan itu seringkali harus diambil dalam keadaan paling tidak nyaman. Bab 3. Fase kehilangan, saat hidup seakan mengambil semuanya. Dalam primbon Jawa, setelah usia peralihan, datanglah fase yang paling ditakuti oleh weton pahing, fase kehilangan. Ini adalah masa ketika hidup terasa seperti menarik kembali apapun yang pernah diberikan, meski jumlahnya tidak seberapa. Kehilangan ini jarang datang satu persatu. Ia datang bertubi-tubi, membuat pemilik weton pahing merasa seolah sedang diuji tanpa jeda untuk bernafas. Kehilangan pertama sering tidak disadari sebagai bagian dari takdir. Bisa berupa kesempatan yang gagal di saat terakhir. Usaha yang sudah diperjuangkan lama namun runtuh begitu saja. Atau hubungan yang tiba-tiba berubah dingin tanpa sebab jelas. Weton pahing sering bertanya dalam diam, apa salahku? Namun primbon mencatat, pada fase ini
pertanyaan itu memang tidak akan mendapat jawaban langsung. Konflik batin menjadi semakin tajam karena Weton Pahing terbiasa menyalahkan diri sendiri. Setiap kegagalan terasa personal. Mereka menganggap kehilangan sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau salah memilih jalan. Padahal dalam primbon, fase ini disebut pangresikan dalan, pembersihan jalan hidup. Sesuatu yang tidak selaras dengan arah takdir akan dilepaskan, meski dengan cara yang menyakitkan. Yang membuat fase ini terasa kejam adalah waktunya yang tidak terduga. Kehilangan sering datang saat Weton Pahing merasa sudah hampir sampai. Saat harapan mulai tumbuh, saat keyakinan perlahan pulih, justru disitulah hidup memutar arah. Dalam primbon, ini bukan kebetulan. Harapan yang dibangun di atas jalur lama harus runtuh agar jalur baru bisa dibuka. Konflik eksternal pun semakin berat. Lingkungan sering tidak memahami. Ada yang menilai Weton Pahing terlalu lemah. Ada pula yang menganggap mereka kurang usaha. Akibatnya, banyak Weton Pahing memilih menarik diri. Mereka menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati berbicara, dan menyimpan luka sendiri. Primbon menyebut fase ini sebagai kesunyian paksa. Masa ketika seseorang dipisahkan dari keramaian agar berani mendengar suara batinnya sendiri. Secara batin, fase kehilangan ini sangat menguras energi. Weton Pahing bisa merasa hampa, lelah tanpa sebab fisik, dan kehilangan semangat pada hal-hal yang dulu disukai. Malam hari sering menjadi waktu paling berat. Pikiran berputar, penyesalan bermunculan, dan rasa takut akan masa depan semakin nyata. Dalam primbon, ini adalah tanda bahwa jiwa sedang dipreteli dari keterikatan duniawi. Namun justru di titik terendah inilah misteri takdir bekerja paling sunyi. Banyak Weton Pahing mengalami satu momen tertentu, bisa berupa kesadaran tiba-tiba, mimpi yang membekas, atau peristiwa kecil yang mengubah cara pandang. Momen ini tidak langsung membawa kebahagiaan, tetapi membawa pemahaman bahwa tidak semua yang hilang perlu dikejar kembali. Primbon Jawa mencatat, mereka yang gagal di fase ini biasanya adalah mereka yang terus melawan kehilangan. Mereka sibuk mencari pengganti, memaksa keadaan kembali seperti semula, atau menghidupkan kembali sesuatu yang seharusnya berakhir. Akibatnya, luka menjadi lebih panjang dan perubahan tertunda. Sebaliknya, Weton Pahing yang berani menerima, meski dengan air mata, mulai merasakan perubahan halus dalam batinnya. Ada satu rahasia penting dalam primbon. Kehilangan pada Weton Pahing bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengosongkan. Takdir sedang menyiapkan ruang baru, tetapi ruang itu tidak bisa diisi jika masih penuh oleh beban lama. Karena itu, fase ini terasa begitu sunyi dan menyakitkan. Bab ini menandai titik paling gelap dalam perjalanan Weton Pahing. Banyak yang mengira inilah akhir cerita. Padahal menurut primbon, tidak ada kebangkitan tanpa kehilangan,
dan tidak ada perubahan besar tanpa runtuhnya sesuatu yang lama. Fase ini adalah gerbang terakhir sebelum takdir benar-benar berbalik arah. Namun hanya bagi mereka yang berani melewatinya tanpa melarikan diri. Bab 4. Titik balik sunyi. Saat takdir diam-diam mengganti arah. Dalam primbon Jawa, setelah fase kehilangan yang menyakitkan, weton pahing tidak langsung diberi kebahagiaan. Justru sebaliknya, mereka memasuki fase paling membingungkan, fase sepi sebelum perubahan. Inilah bagian yang sering tidak disadari, karena tidak ada ledakan peristiwa, tidak ada tanda besar, dan tidak ada keajaiban instan. Hidup berjalan pelan, nyaris datar, seolah takdir berhenti bergerak. Padahal justru disinilah perubahan paling penting sedang disusun. Weton pahing di fase ini sering merasa hidupnya kosong. Bukan lagi sedih seperti sebelumnya, tetapi juga belum merasa bahagia. Ada jarak aneh antara diri mereka dengan dunia. Mereka tidak lagi terlalu ambisius, namun juga belum menemukan tujuan baru. Dalam primbon, kondisi ini disebut tapa batin tanpa sadar. Masa ketika jiwa dipaksa diam agar bisa mendengar arah baru yang lebih halus. Konflik di fase ini bersifat sangat dalam dan tidak kasat mata. Weton pahing mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap pasti. Prinsip hidup goyah, keyakinan lama terasa tidak lagi cocok, dan impian yang dulu dikejar kini terasa asing. Ini bukan tanda kehilangan arah, melainkan tanda bahwa arah lama sudah tidak relevan. Namun karena tidak semua orang siap menerima perubahan identitas, konflik batin kembali muncul dengan cara yang lebih sunyi. Lingkungan sering salah membaca fase ini. Ada yang menganggap weton pahing menjadi pasrah, ada pula yang menilai mereka kehilangan semangat. Padahal dalam primbon, fase ini justru disebut sebagai penarikan energi ke dalam agar kelak bisa keluar dengan bentuk yang lebih matang. Sayangnya, tekanan dari luar sering membuat weton pahing ragu. Mereka dipaksa segera bangkit, padahal proses batin belum selesai. Yang membuat fase ini semakin misterius adalah munculnya kejadian kecil yang tampak tidak penting, tetapi berulang. Pertemuan singkat dengan orang asing, percakapan sederhana yang membekas di pikiran, atau tawaran kecil yang terasa aneh tapi menarik. Primbon menyebut ini sebagai tali takdir baru, benang halus yang perlahan ditarik untuk mengganti jalur hidup. Namun karena bentuknya tidak spektakuler, banyak weton pahing hampir melewatkannya. Konflik memuncak ketika weton pahing dihadapkan pada pilihan yang tampak sepele, tetapi sebenarnya menentukan: menerima atau menolak, melangkah atau diam, percaya atau ragu. Tidak ada tekanan besar, tetapi justru disinilah ujian paling berat, ujian kepekaan batin. Salah memilih bukan berarti hancur, tetapi bisa memperpanjang fase sepi yang melelahkan. Dalam primbon kuno tertulis,
Titik balik weton pahing tidak datang dengan sorak-sorai, melainkan dengan ketenangan yang asing. Banyak yang merasa takut pada ketenangan ini karena terbiasa hidup dalam drama dan ujian. Akibatnya, ada yang justru menciptakan konflik baru agar hidup kembali terasa. Padahal Primbon mengingatkan, melawan ketenangan berarti menolak perubahan yang sudah di depan mata. Bagi weton pahing yang berani bertahan di fase ini, perlahan muncul kejelasan yang tidak bisa dijelaskan logika. Keputusan diambil dengan lebih tenang, reaksi emosi mulai terkendali, dan pandangan hidup menjadi lebih sederhana. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tidak lagi bereaksi berlebihan. Inilah tanda bahwa takdir sedang benar-benar bergeser. Namun plotnya tetap tidak mudah ditebak. Ada weton pahing yang mengira fase ini adalah akhir dari ambisi hidupnya. Padahal menurut Primbon, justru disinilah ambisi lama mati agar tujuan sejati bisa hidup. Jalan baru yang akan terbuka setelah fase ini seringkali tidak sesuai bayangan masa lalu. Lebih sunyi, lebih sederhana, tetapi jauh lebih selaras dengan jiwa. Bab ini adalah jantung perubahan. Tidak dramatis di luar, tetapi penuh gejolak di dalam. Dan hanya weton pahing yang mau bersabar dalam kesunyian inilah yang akan melangkah ke fase berikutnya. Fase ketika perubahan akhirnya terlihat nyata meski datang dengan cara yang sama sekali tidak disangka. Bab 5. Plot twist takdir. Perubahan besar yang datang saat tak lagi dicari. Inilah bab terakhir dan juga bagian yang paling sering disalahpahami. Setelah melewati masa berat, usia peralihan, kehilangan dan titik balik sunyi, banyak orang mengira perubahan nasib weton pahing akan datang dalam bentuk keberhasilan besar yang mencolok, jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau pengakuan luas. Namun Primbon Jowo justru mencatat sesuatu yang berlawanan. Perubahan paling drastis pada weton pahing sering datang saat mereka berhenti mengejarnya. Disinilah plot twist takdir bekerja dengan cara yang hampir kejam, tapi jujur. Weton pahing yang sudah terlalu lelah berharap, terlalu capek berjuang, dan terlalu sering kecewa, tiba-tiba masuk ke fase pasrah. Bukan menyerah, tetapi berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya. Dalam Primbon Jowo, fase ini disebut nyerah tanpa kalah. Keadaan batin ketika seseorang tidak lagi melawan arus, tetapi juga tidak tenggelam. Konflik batin di fase ini justru semakin halus. Ada rasa takut. Kalau aku tidak mengejar apa-apa, apa hidupku akan berhenti? Ada pula bisikan ego lama yang belum sepenuhnya mati. Bukankah aku pantas mendapat lebih? Primbon menyebut ini sebagai pertarungan terakhir. Bukan melawan dunia, tetapi melawan sisa ambisi yang masih ingin diakui. Dan tepat ketika weton pahing berhenti mendefinisikan hidupnya dengan ukuran lama, perubahan itu datang. Bukan sebagai ledakan besar, melainkan pergeseran sunyi yang mengubah segalanya. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah mereka rencanakan.
pekerjaan atau usaha yang dulu dianggap kecil justru menjadi penopang utama hidup. Hubungan yang tidak dicari berubah menjadi ikatan paling tulus. Hidup tidak menjadi mewah, tetapi terasa cukup. Dan itulah yang paling mengejutkan. Plot twist-nya semakin dalam ketika Weton Pahing menyadari bahwa usia tertentu bukanlah penyebab perubahan, melainkan hanya penanda kesiapan batin. Ada yang berubah di usia muda, ada yang menunggu lebih lama. Bukan angka yang menentukan, tetapi seberapa banyak kehilangan yang sudah diterima, seberapa dalam kesunyian yang sudah dilewati, dan seberapa ikhlas diri ini berdamai dengan takdir. Primbon Jowo menyimpan satu kalimat yang jarang dibaca keras-keras. Sing digoleki bakal adoh, sing ditompo bakal cedak. Yang dikejar akan menjauh, yang diterima akan mendekat. Inilah inti perubahan Weton Pahing. Saat mereka berhenti mencari nasib besar, justru hidup memberi mereka makna besar. Namun tidak semua Weton Pahing sampai ke titik ini. Ada yang terjebak selamanya di fase kehilangan karena menolak melepaskan masa lalu. Ada yang gagal di titik balik karena takut pada kesunyian. Dan ada pula yang hampir sampai, tetapi mundur karena ingin hasil instan. Primbon dengan jujur menyebut, perubahan besar hanya datang pada mereka yang bertahan tanpa tuntutan. Di akhir bab ini, satu kenyataan menjadi jelas. Weton Pahing tidak ditakdirkan hidup mudah, tetapi ditakdirkan hidup sadar. Jalan hidup mereka mungkin berliku, terlambat, dan penuh luka. Tetapi ketika perubahan datang, ia tidak mudah diambil kembali. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena batin sudah matang menanggungnya. Inilah plot twist terakhir yang jarang disadari siapapun. Nasib Weton Pahing berubah drastis, bukan saat hidup memberi mereka segalanya, tetapi saat mereka tidak lagi meminta apapun selain ketenangan. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan ini, penting untuk kita sadari bahwa apapun weton kita, termasuk Weton Pahing dengan segala misteri, ujian dan perubahan nasibnya, tidak ada satupun yang berdiri di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon Jawa hanyalah warisan kearifan leluhur untuk membaca kecenderungan dan fase hidup, bukan penentu mutlak jalan takdir. Ia dapat dijadikan bahan renungan, tetapi iman dan tawakal tetap harus menjadi sandaran utama. Ketika hidup terasa berat, diuji kehilangan, atau dipaksa berubah arah, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Allah sedang menjauh. Bisa jadi justru sebaliknya, Dia sedang membimbing kita ke jalan yang lebih tepat, meski harus melalui kesunyian dan luka terlebih dahulu. Tetap perbaiki niat, perbanyak doa, jaga akhlak, dan luruskan tujuan hidup, karena disitulah ketenangan sejati berasal. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat dan memberi sudut pandang baru,
Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar konten-konten penuh makna seperti ini bisa terus hadir. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, petunjuk, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.